Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Tigaweru, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMP Negeri Tigaweru. Tak lupa marilah kita selalu panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita selalu dan senantiasa diberikan kenikmatan, kebahagiaan, kesehatan, dan marilah kita ucapkan takrobul lisan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salam dan sholawat kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir zaman nanti kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini dalam rangka diseminasi dan penerapan budaya positif dari Ibu Niken Sayekti Sarjana Seni. Namun sebelumnya saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah. Acara yang ketiga pemaparan materi oleh Ibu Niken Sayekti Sarjana Seni dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kegiatan pada siang hari ini kita buka bersama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan acara yang kedua, sambutan dari kepala sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Sri Wahyuni Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat kami haturkan sepenuhnya. Mantap suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya matur, monggo kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah atas semua nikmat yang kita terima. Sholawat serta salam semoga juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Niken Sayekti Sarjana Seni yang sudah berkenan mengadakan kegiatan ini, meskipun ini merupakan kegiatan wajib di program calon guru penggerak. Alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan insya Allah nanti juga hasilnya bisa bermanfaat baik bagi Ibu Niken sendiri maupun bagi Bapak Ibu guru yang lain, dan tentu saja nanti akan berpengaruh positif juga pada peserta didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk program calon guru penggerak itu merupakan salah satu pendukung keberhasilan dari kurikulum, pelaksanaan kurikulum Merdeka, dan perlu panjenengan pirsa, dan saya yakin panjenengan juga sudah pirsa bahwa salah satu fokus di kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan kita sebagai guru wajib berusaha untuk mengenal karakter dari peserta didik kita, juga wajib mengenal kesiapan dari belajar anak didik kita, sehingga nanti pelayanan kita pada peserta didik saat melakukan proses pembelajaran itu betul-betul akan mengenal dan akan bisa berhasil lebih. Bapak Ibu, berkaitan dengan hal tersebut, sekolah sebagai rumah kedua dari peserta didik harus bisa memfasilitasinya. Kalau Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan sekolah itu sebagai tanahnya, kemudian guru itu sebagai petaninya. Nah, sebagai petani tentu saja harus bisa mengolah atau
bisa berhasil. Dan juga harus bisa menjaga lingkungan dari sekolah agar nanti tidak terkontaminasi dengan segala sesuatu yang bisa menghambat keberhasilan dari peserta didik tersebut. Sehingga guru harus bisa memfasilitasi anak didiknya untuk memunculkan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Dan insya Allah nanti dari pembiasaan-pembiasaan yang dikembangkan oleh guru, nanti akan tercipta budaya positif seperti nanti yang akan disampaikan oleh Bu Niken Sayakti. Untuk itu Bapak Ibu, monggo nanti apa yang mau disampaikan oleh Bu Niken Sayakti kita berusaha untuk resapi, dan saya yakin pasti nanti ada hal baik yang bisa kita berikan kepada anak dari yang sudah dilakukan oleh Bu Niken Sayakti. Dan mudah-mudahan nanti dari budaya positif ini nanti akan ada keyakinan-keyakinan yang baik pula yang bisa dipakai sebagai bekal anak didik kita untuk mengembangkan diri. Mungkin itu Bapak Ibu sebagai prolog dari kegiatan di siang sore hari ini. Selamat mengikuti dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuni yang sudah memberikan sambutan. Kita lanjutkan acara yang ketiga, pemaparan materi oleh Ibu Niken Sayakti Sarjana Seni. Kepada yang terhormat Ibu Niken Sayakti Sarjana Seni, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya aturkan kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan semua yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi dan penerapan budaya positif. Jadi, diseminasi dan penerapan budaya positif. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, seperti kita ketahui kalau kita mengajar, apalagi di jam-jam terakhir, sudah jam terakhir, kebetulan mata pelajarannya adalah mata pelajaran yang berat, yang dirasa berat oleh peserta didik kita. Nah, kita butuh penyegaran supaya anak didik kita lebih bersemangat dalam mengikuti dan lebih antusias, supaya tidak ngantuk juga. Nah, Bapak Ibu, nanti ketika saya mengatakan 1, Bapak Ibu bisa tepuk 2 kali sambil bilang misalnya ya 1, hu. Saya ulangi lagi, kalau saya bilang 1, tepuknya 2 kali, hu. Ketika saya bilang 2, tepuk 2 kali lagi tapi yes. Ketika saya bilang 3, tepuk 2 kali, bilangnya cool. Cool. Jadi sambil, nah, jadi kalau tepuk 1, brok brok hu, tepuk 2, brok brok yes, tepuk 3, brok brok cool. Gitu ya Bapak Ibu, supaya lebih bersemangat. Sudah siap? Siap. Ya. Ya. 1, hu, 2, yes, 3, cool. Sekarang kita sambung. Ketika saya 1, 1, 2 berarti hu, yes. Katakan ya Pak Bu. Gitu ya. Ya selain bersenang-senang juga harus berpikir. Gitu. Untuk memancing
memancing semangat juga untuk biar otaknya juga berjalan. Gitu. Ya, lagi kita ulang lagi. Tepuk 1, 2, Yes. 3, 1, 1, 2. Yes. Terima kasih. Tepuk tangan kita kembali. Berarti memperhatikan. Ya, ini sama seperti peserta didik kita Pak Bu. Kalau sudah siang tidak semangat, kadang konsentrasi juga sudah mulai berkurang. Harus kita semangati lagi. Ya seperti ini. Setidak-tidaknya dengan ice breaking yang selain membakar semangat, juga ini tadi otak juga sambil bisa berjalan. Kita santai tapi juga serius. Next. Nah, di sini sebelum masuk sini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala bahwa menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pembelajaran itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau di sini Pak Bu, kita sebagai seorang guru, apakah Bapak Ibu setuju bila salah satunya ini ya, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, kira-kira dari sini Bapak Ibu setuju yang mana? Yang pertamakah bahwa pemberian hukum dapat mendisiplinkan siswa? Nanti kita akan membahas tentang apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Dari sini terlebih dahulu Pak Bu. Kita kan biasanya kalau menemukan anak yang mungkin kurang disiplin, mungkin ketika mengerjakan tugas tidak mengerjakan, kita kan langsung marah kadang. Kok kamu tidak mengerjakan tugas tepat waktu? Langsung kita memberi hukuman. Ya udah, sekarang kamu harus mencatat katakanlah kalimat ini sebanyak 100 kali, misalkan seperti itu. Kira-kira ini pernah terjadi tidak Pak Bu? Tidak nggih? Berarti sudah bagus. Tidak salah. Iya, saya juga pernah mengalami Pak Bu. Jadi memberi hukuman untuk anak yang kurang disiplin. Coba Pak Bu, kalau Bapak Ibu, kira-kira disiplin itu apa sih? Disiplin itu apa? Ada yang ingin menyampaikan, oh menurut saya disiplin itu seperti ini. Jadi monggo Pak Budi. Terima kasih. Nggak usah. Ya terdengar. Disiplin itu yang paling sederhana itu taat pada peraturan. Itu yang paling sederhana. Taat pada peraturan. Disiplin itu adalah taat terhadap peraturan, kan Iya, Pak Budi? itu Oh iya. Terima kasih. Mungkin yang lainnya, yang lain ada lagi. Disiplin itu apa? Disiplin adalah taat terhadap peraturan. Mungkin ada pendapat yang lain. Disiplin itu apa toh? Sesuai peraturan. Ada lagi? Ada lagi? Bisa berlaku dengan sesuai nilai-nilai yang baik. Oh, disiplin itu berlaku. Nah, disiplin itu berlaku Ya, sesuai dengan nilai-nilai yang baik. Oh, gitu.
ketika kita berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang baik. J, ada yang lagi? Iya. J, monggo Pak Dan. Disiplin adalah melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan. Oh, disiplin adalah melaksanakan ketika kita melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan. Iya. Apakah semuanya salah? Tidak, semua juga betul. Disiplin itu adalah mentaati peraturan. Tapi ya disiplin yang seperti apa? Nanti kita akan temukan. Coba, next. Lanjut dulu. Nah, salah satu disiplin itu merupakan salah satu budaya positif, Pak Bu, yang secara mungkin kita tidak menyadari bahwa sudah melaksanakan, apalagi di sekolah kita. Salah satunya itu tadi, seperti datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengikuti upacara bendera, kemudian banyak mengikuti ibadah sholat berjamaah, itu juga termasuk budaya positif. Lanjut. Nah, di sini sebelum kita masuk ke disiplin yang merupakan salah satu contoh budaya positif. Budaya positif ternyata Pak Bu bisa terwujud apabila kita sebagai seorang guru memiliki 5 nilai. Ini diantaranya yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Kenapa budaya positif ini sangat dianjurkan, bahkan wajib diterapkan oleh kita semua? Karena dengan budaya positif ini kita bisa mendorong warga, seluruh warga sekolah untuk membuat keyakinan, membuat kesepakatan, dan membuat atau mewujudkan sekolah ini menjadi sekolah yang nyaman, yang menyenangkan bagi para murid atau peserta didik kita. Nah, dari budaya positif ini, salah satu perubahan yang tentunya kita inginkan semua, ini tadi terbentuknya budaya positif, maka sekolah akan merasa nyaman, aman, dan anak didik kita pasti merasa betah ketika berada di sekolahan, tidak merasa terhakimi, tidak merasa apalagi itu tadi dibully, kemudian merasa disayangi dan merasa diperhatikan oleh bapak ibu gurunya. Lanjut. Nah, di sini konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, di mana yang lalu guru itu menjadi pusat pembelajaran. Nah, ini mulai kita rubah. Jadi guru itu bukan satu-satunya sebagai sumber atau pusat pembelajaran. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Insya Allah nanti kita akan kupas satu persatu. Lanjut. Nah, di sini ada paradigma, perubahan paradigma baru. Monggo. Nah, di sini sudah tertulis seperti ini, bahwa seperti kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kita sudah paham, kita sudah hafal apa saja sih profil pelajar Pancasila. Ada bernalar kritis, ada yang mandiri,
kemudian kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, dan beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lanjut. Nah, di sini ada sedikit kasus, ada sedikit studi kasus, contoh kasus. Monggo bisa dicermati seperti ini. Ketika Anda mengepalkan salah satu tangan Anda, nah ini pernah kita bahas, pernah dijadikan permainan dulu Pak Waluyo sama Bunikan Setianingrum tuh ya, yang dulu pernah kita pakai kuis, yang salah satunya mengepalkan tangan, yang satunya berusaha untuk membuka kepalan tangan tersebut. Bagaimana caranya kepalan tangan teman Anda itu bisa dibuka? Bagaimana cara kita mempertahankan kepalan tangan kita supaya tidak terbuka? Kemarin sudah pernah kita bahas. Nah, di sini adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kira-kira Pak Bu, kalau jenengan semua menyimpan sesuatu yang ini tidak boleh diminta, tidak bakalan jenengan kasihkan ke siapapun sampai kapanpun, kira-kira itu apa nih? Harta atau apa? Kira-kira apa? Yang mau dirayu kayak apa tetap tidak bisa atau tidak bakalan kita berikan? Nyawa. Ada yang menjawab nyawa. Pak Wal, mungkin kira-kira apa Pak Wal? Nyawa. Ada yang lain? Keyakinan. Ada yang lain lagi? Nyawa nggak bisa digenggam. Oh ya, nyawa tidak bisa digenggam. Sama Pak, keyakinan juga tidak bisa digenggam. Iya. Pasangan hidup. Iya. Itu kadang ya, nyawa itu jarang ya diminta langsung. Ya sudah, saya kasihkan nyawa untukmu misalnya. Keyakinan juga demikian. Kalau kita sudah yakin terhadap sesuatu hal, kita mau ibaratnya dirayu bagaimanapun, kalau kita sudah yakin, ya sudah, kita menggenggam erat keyakinan yang kita yakini benar. Kemudian ini ada lagi, yang satu menggenggam tangan, yang satu berusaha untuk membuka tangan tersebut. Entah itu dengan membujuk, entah itu dengan menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, dan sebagainya. Biasanya kan ini bapak-bapak atau ibu-ibu kalau mau minta sesuatu, nah gitu kan, gimana caranya supaya diberi? Misalkan kita tahu kita mau pegang apa, cobalah diminta. Kadang itu tadi bisa dengan rayuan, bisa dengan intimidasi. Ketika rayuan sudah tidak mempan, diintimidasi, dimarahi. Ya caranya biar barang yang kita inginkan yang dipegang orang lain itu bisa dikasihkan. Nah, ini di sini ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini ada tahu, selama ini beranggapan bahwa kita yang mengontrol murid. Jadi murid itu harus manut, harus taat kepada kita. Nek A yo A, B yo B. Ini kaitannya dengan tadi. Kalau kamu melakukan kesalahan tidak sesuai dengan apa yang saya katakan, apa yang saya tugaskan, berarti kamu mendapat hukuman. Contohnya seperti itu. Padahal murid, peserta didik kita itu mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tadi pemberian hadiah. Di sini juga manfaat bagi murid, atau justru sebaliknya.
Kira-kira Pak Bu, kalau kita mempunyai anak yang berprestasi atau di dalam kelas saja, oh iya, anak ini rajin mengumpulkan tugas, kita berikan penghargaan. Kira-kira dari penghargaan ini mempunyai efek positif atau justru ada efek negatif yang muncul, atau positif terus, atau positif, negatif, atau negatif terus. Kira-kira kalau menurut Pak Wiyadi dan sudah mengalami, kalau pemberian reward atau hadiah Pak kepada anak didik kita, kira-kira ini efeknya bagus atau kurang bagus Pak? Ya sebenarnya kalau jujur itu ya ada bagusnya ada tidaknya. Kalau jujur itu memang ada bagusnya ada tidaknya juga. Tetapi kalau bicara masalah disiplin positif, ya memang kurang bagusnya karena ketika anak-anak itu berperilaku misalkan akan melakukan apa, tetapi dia itu acuannya aku kok begitu ribet dapat hadiah gitu. Jadi dia itu tidak didasari dari dirinya sendiri, aku harus pandai apapun nanti yang aku dapat, pokoknya aku harus belajar, harus pandai. Nah itu nanti akan berbeda ketika kita melakukan sesuatu dengan dengan harapan nanti akan mendapatkan hadiah atau reward gitu. Jadi kalau disiplin positif ya memang harus dari intern diri kita sendiri yang muncul, tanpa harus terpengaruhi oleh hal-hal lain tadi. Misalkan seperti ketika kita menggenggam tangan terus ada yang berusaha mengiming-imingi, mengganti mau melepaskan, tetapi kita tetap yakin karena itu keyakinan kita, karena itu muncul dari intern kita, ya udah harus kita pertahankan dan kita bertingkah laku baik itu karena memang berasal dari diri kita sendiri dan bukan dari pihak luar. Begitu Bu sepertinya. Ya Pak Wiyadi, luar biasa sekali pemaparannya dan menambah ilmu bagi saya pribadi. Iya, pemberian reward atau hadiah itu memang tidak selalu memberi dampak positif, baik itu bagi penerima ataupun bagi rekan-rekannya. Karena bisa jadi Pak Bu, rekan-rekannya tersebut merasa timbul rasa kecemburuan. Oh iya, kuwi pinter kok. Oh iya, kuwi selalu mengerjakan tepat waktu kok. Bisa menimbulkan kecemburuan. Bisa juga menimbulkan rasa rendah diri bagi teman-temannya. Walaupun itu hanya sekedar, oh iya tepuk tangan untuk teman kalian karena nilainya bagus. Oh iya, kamu memang luar biasa, kamu pintar sekali. Dan itu dilakukan terus-menerus. Itu ternyata membuat yang lain itu juga merasa rendah diri. Jadi memang tidak selamanya pemberian reward atau hadiah itu memunculkan nilai yang positif. Jadi memang kita harus pintar-pintar sebagai seorang guru kapan memberikan reward, kemudian melihat situasi dan kondisi peserta didik kita juga. Oh jadi Pak tadi yang disampaikan Pak Wiyadi tadi, pemberian reward itu tidak selalu bernilai positif. Ada benarnya, tetapi begini, kalau kita lihat di pemberian hukuman, itu berarti pemberian hukuman itu juga tidak selalu bernilai negatif. Jadi dengan pernyataan Pak Wiyadi tadi, pemberian reward itu tidak selalu bernilai positif, maka saya katakan bahwa pemberian hukuman itu juga tidak selalu bernilai negatif. Benar begitu? Nanti kita lepas lagi Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Ini ada dua pendapat juga yang memang keren ini. Ini memang harus dikaji lagi. Menjadi PR bagi saya, nanti akan saya tanyakan juga di forum. Pertanyaan dari Pak Budi hampir sama Pak, hampir sama. Berarti hukuman tidak selamanya mempunyai dampak negatif gitu ya Pak? Bisa Pak? Kalau menurut saya bisa. Tidak selamanya reward itu berdampak positif, dan kebalikannya hukuman tidak selamanya berdampak negatif
dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Ya, salah satu kajiannya kita fokuskan pada objeknya itu siswa. Jadi misalnya kita memberikan suatu hukuman itu bisa hukuman sedang, bisa hukuman ringan, bisa hukuman berat gitu. Itu kita fokuskan pada siswanya. Jadi siswa yang kita beri hukuman itu siswa yang mana, siswa yang bagaimana. Jadi ada banyak siswa kita yang beragam. Juga pemberian hadiah itu juga pemberian hadiah kepada siswa yang mana, siswa yang bagaimana. Jadi salah satu kajiannya itu kita fokus pada objeknya. Ini untuk dikupas itu juga butuh waktu lama, mungkin lain hari saja. Kadang belum ada. Oh iya, ini semakin seru. Oke, nanti kalau di lingkungan sekolah mungkin kita bisa membiasakan mengganti istilah hukuman itu dengan konsekuensi. Jadi, tapi tetap ada semacam hukuman itu ya ada ketika memang di peraturan sekolah itu tertulis seperti itu. Jadi ketika misalkan ada anak yang merokok atau membawa senjata tajam, nah itu kan ada. Kalau misalkan tertulis hukuman ya sudah, berarti kalau hukumannya apa, ya itu tidak apa-apa. Kalau memang itu ada di tertulis. Sama ketika ada tindak kriminal oleh orang lain itu dilakukan oleh seseorang, dan karena undang-undang kita mengatur itu dan harus ada hukuman, ya tidak apa-apa, karena itu memang bagian dari yang harus terjadi. Cuma kalau di sekolah memang kita berusaha nanti kalau bisa itu ya konsekuensi. Jadi anak-anak itu ketika bertindak tidak tepat, nanti mereka ketahui konsekuensinya apa. Dan itu ketika sudah kita sampaikan di awal, ya kita berharap, tapi tetap ada kaitan. Jadi menumbuhkan disiplin positif itu nanti ya untuk menghindari biar tidak terjadi hukuman atau konsekuensi tersebut. Yang jelas yang perlu saya garis bawahi, kalau hukuman memang bisa saja ada Pak Budi, tetap ada, dan itu sebagai bentuk untuk ya mendisiplinkan juga. Selama nanti di peraturan sekolah itu yang memang tertulis seperti itu ya memang harus ada juga. Tetapi yang mungkin penyebutan dengan konsekuensi memang ada perbedaannya sudah hukuman dan konsekuensi. Tapi kalau kesannya lebih enak ketika kita menyebutnya dengan konsekuensi. Ya, terima kasih. Ini nanti kita masih membahas tentang apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Nah, jadi nanti kita akan membahas lagi Pak Budi. Jadi memang benar semua bahwa kalau kata-kata hukuman itu memang sepertinya apalagi kalau di lingkungan sekolah memang kurang pas. Nah, nanti bisa diganti dengan kata-katanya itu tadi, konsekuensi, restitusi. Bagaimana toh caranya supaya murid itu tidak mendapatkan hukuman? Nah, nanti sudah akan dibahas. Anak itu ada yang sadar, yang dia harus disiplin itu berdasarkan karena hanya satu, takut akan hukuman tadi. Saya nanti kalau tidak disiplin, kalau melanggar, saya akan dihukum ini. Ada yang anak tersebut mengikuti tata tertib atau dia disiplin karena dia mempunyai motivasi biar nanti saya mendapat hadiah. Ada yang anak tersebut memang disiplin memunculkan budaya positif karena mereka sudah sadar dari dalam dirinya sendiri bahwa saya menghargai diri saya sendiri, maka saya harus melakukan atau saya harus melaksanakan nilai-nilai atau mempunyai keyakinan yang baik. Nanti kita juga akan kita bahas. Nah, di sini juga ada ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dan kritik juga dapat menguatkan karakter. Kadang anak-anak kita kalau diberi kritikan malah down, malah jatuh mentalnya. Itu ada yang
ketika anak didik kita diberi kritikan, justru belum diberi kritikan aja sudah tanya, Pak, Bu, tadi saya kurang apa? Jadi dia memang terbuka terhadap kritikan. Nah, di sini nomor 4, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita juga seperti itu. Saya lebih besar, saya lebih dewasa daripada kamu. Kamu harus mengikuti kehendak saya. Padahal orang dewasa harusnya menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Lanjut. Nah, di sini Pak, Bu, ada merubah paradigma stimulus respon versus teori kontrol. Nah, di sini ada kebutuhan kita sama. Ada yang teori kontrol itu bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mau coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, seperti tadi kita dirayu, gagal, akhirnya diintimidasi, akhirnya melakukan kekerasan atau pemaksaan. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, yaitu tadi seperti lomba. Lomba itu hanya ada menang, ada kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang, bahwa tidak ada yang kalah, bahwa yang dinilai adalah sebuah proses. Lanjut. Nah, kita dimasuk ke disiplin positif. Lanjut lagi. Ini tadi sudah kita bahas di awal. Apa yang terbayang di benak Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika muncul kata-kata disiplin, tadi sudah disampaikan. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau dari dalam. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya, yaitu tadi akhirnya muncul seperti hukuman. Karena biasanya itu tadi, kita mau mengikuti aturan karena takut adanya hukuman. Kalau saya tidak melakukan ini, nanti saya kena sanksi. Nah, itu motivasinya dari eksternal. Lanjut. Ya, di sini ada disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, ini tadi juga sudah kita bahas. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Memang benar, tidak semuanya hukuman itu dampaknya negatif. Ini tadi alternatif terakhir. Dan kalau bisa tidak perlu dilakukan. Jadi dihindari, kalau bisa dihindari. Kalaupun dilakukan, itu merupakan alternatif terakhir. Karena itu tadi Pak Bu, kita sebagai guru, kita dituntut untuk menuntun
Kita dituntut untuk menuntun. Nah, disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi kita memang harus menumbuhkan kesadaran peserta didik, murid kita, bahkan diri kita sendiri. Kita harus menumbuhkan disiplin positif itu mulai dari kita sendiri. Bagaimana kita menginginkan atau mengharapkan peserta didik untuk disiplin, untuk memunculkan budaya positif kalau dari diri kita sendiri kurang sadar akan budaya atau budaya positif, salah satunya adalah disiplin. Kalau kita nggak sadar, bagaimana kita akan mengajak orang lain untuk berdisiplin? Jadi itu tadi, guru menuntun, guru harus memberi contoh atau teladan. Bukan hanya teori, bukan hanya omongan, bukan hanya kata-kata, tetapi juga tingkah laku, sikap kita sehari-hari. Lanjut. Nah, kalau disiplin di sekolah itu, Pak Bu, mohon maaf, kalau yang kemarin kita memang sudah mengikuti atau kita sudah memulai dan melaksanakan budaya positif seperti membuat kesepakatan kelas, kita juga sudah melaksanakan. Kemudian ini ditambah lagi budaya 5 menit bersih sebelum jam pelajaran. Itu. Kemudian ada budaya membawa bekal dari rumah, Pak Bu. Jadi ini kita mulai membiasakan. Salah satu pembiasaan baik yaitu membawa bekal dari rumah. Jadi anak atau murid-murid kita ajak untuk membawa bekal dari rumah. Kenapa? Selain lebih higienis, yang kedua juga mengurangi limbah atau sampah. Kalau membawa bekal dari rumah, otomatis kan makanannya sudah ada tempat bekalnya, minum juga sudah ada tempat minumnya. Jadi mengurangi limbah atau sampah. Yang ketiga, ini juga merupakan bentuk perhatian orang tua, kasih sayang kepada anaknya. Jadi ada ikatan batin yang kita budayakan. Jadi orang tua tidak hanya cuek atau kurang perhatian kepada anaknya. Jadi anak juga bisa merasakan, oh iya, dalam bekal ini ada doa, ada kasih sayang orang tua yang diberikan kepada saya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Tadi sempat sudah dibahas tentang profil pelajar Pancasila juga. Di sini juga ada seperti profil pelajar Pancasila itu kebijakan universal, dan di sini juga ada program PYP hampir sama, di mana sikap murid itu diharapkan integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nah, sebenarnya hampir sama dengan profil pelajar Pancasila, hanya lebih dijabarkan lagi. Lanjut. Nah, ada keterampilan hidup, ada yang namanya petunjuk hidup. Keterampilan hidup yaitu tadi dapat dipercaya. Ini tadi salah satu atau nilai-nilai kebijakan universal. Ada beberapa contohnya tadi, yang profil pelajar Pancasila, kemudian keterampilan hidup, petunjuk hidup. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini bisa dikaitkan dengan tadi hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini motivasi perilaku manusia. Kita itu kadang berperilaku itu motivasinya apa sih? Nah, karena apa? Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Nah, di sini tadi
Tadi juga sempat dibahas. Motivasi perilaku manusia, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini motivasinya biasanya dari eksternal. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau hadiah dari orang lain. Ini sudah lumayan bagus daripada yang motivasinya untuk menghindari hukuman. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri sesuai insan yang kita harapkan. Karena saya merasa atau saya memiliki keyakinan bahwa saya harus menerapkan nilai-nilai positif. Itu tadi salah satunya cara menghargai diri sendiri adalah dengan melakukan tindakan atau budaya positif. Salah satunya disiplin tadi. Nah, ini pun jawabannya tadi sudah sempat kita bahas ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya murid atau anak didik kita melakukannya itu tadi karena takut dihukum. Takut dihukum, akhirnya dengan terpaksa mengikuti aturan yang ada. Akhirnya melakukan disiplin karena hanya takut karena dihukum. Nah, ini biasanya motivasinya eksternal karena tadi takut dihukum. Lanjut. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini murid melakukan disiplin karena adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini di atasnya motivasi yang pertama sudah ada peningkatan dari yang tadi. Misalnya melakukannya untuk ujian. Oh, anak itu rajin. Kalau berangkat sekolah paling pagi, kemudian datang langsung membersihkan, tetapi dia motivasinya hanya untuk mendapatkan pujian, entah itu dari bapak ibu guru ataupun dari rekannya. Wih, kamu memang anak paling rajin. Nah, dia hanya cukup untuk mendapatkan pujian. Untuk menghargai diri sendiri sesuai insan yang kita harapkan. Murid akan melakukan sesuatu karena sadar, benar-benar sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya berlakunya bersifat internal, jadi memang tumbuh dari dalam diri sendiri. Lanjut. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang pojokan itu atasnya tulisannya hukuman ya Pak Bu, kemudian sanksi atau konsekuensi, kemudian restitusi. Kita ambil salah satunya saja. Yang paling atas, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Di sini, kalau menurut hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan dalam tanda kutip. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Ini nanti kalau kita telah lebih lanjut, yang paling dekat dengan kita adalah itu tadi, kesepakatan dan keyakinan kelas. Nah, misalkan sebentar, kembali tadi ada contohnya, murid diminta berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini kira-kira kita pernah nggak melakukan hukuman seperti ini? Tidak pernah ya. Kalau di era kita dulu waktu kita menjadi murid, pernah nggak kita dihukum seperti ini? Dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, di sini kadang anak didik kita ketika melakukan sesuatu hal, misalkan
kejar-kejaran atau saling melempar. Ketika ditanya, kenapa kamu melempar? Kebetulan lempar-lemparan bola atau makanan, pas bapak atau ibu guru lewat mengenai salah satu bapak ibu guru. Apakah kita langsung mengatakan, hei kamu salah, kenapa kamu melempar misalkan Pak Wiyadi dengan makanan? Padahal kalau kita coba cari tahu lebih dalam, ternyata anak tersebut itu tadi baru melakukan kesenangan mereka, yaitu saling melempar hanya sebagai sebuah kesenangan. Cuma dilalah mengenai salah satu bapak guru yang lewat. Apakah langsung kita beri hukuman? Itu tadi, bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, kemudian kerjasama. Istilahnya kalau bahasa Jawanya diuwongke. Kemudian penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, ya sama aja, kayak diuwongke. Dianggap memimpin, berprestasi, dan didengar. Nah, selanjutnya juga bisa dibaca kesenangan. Anak-anak atau kita sendiri juga kadang masih punya itu tadi, sisi kekanak-kanakan, bermain, kemudian bercanda, tertawa bersama teman-teman. Ya, semuanya baru tidur difoto. Nah, itu juga salah satu kesenangan. Seneng kok motor dikoncone lagi turu kok. Kira-kira fotonya temannya dalam posisi agak lucu atau agak aneh. Nah, dia itu hobinya, kesenangannya memfoto temannya dalam posisi yang kurang bagus misalkan. Itu juga kesenangan. Nah, di sini kita membahas tentang 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira ini Pak Wal, di 5 posisi kontrol guru terhadap murid, panjenengan ada di posisi mana Pak Wal? 3 saja. 3, teman. 3 itu berarti dia milih 3 loh Bu. Nomor 3 atau memilih 3 Pak? Milih 3 loh. Milih 3? Milih 3 berarti yang 3, 4, 5. Oke, Pak Wal ada di posisi itu tadi. Pak Wal di posisi sebagai teman. Beliau juga sebagai pemantau, juga sebagai manajer. Kalau Bu Ika kira-kira dari 5 posisi kontrol tersebut, kalau harus memilih salah satu Bu? Pilih nomor 3 juga sebagai teman. Jadi kita sebagai teman dengan murid kita ya. Nanti kita kupas. Kalau jadi manajer, aku nggak perintah atau makan. Bayangan kita kalau jadi manajer itu nggak perintah harus jalan gitu ya. Kalau manajer itu ya. Oke, nanti kita kupas. Lanjut saja. Nah, di sini Pak Bu, 5 posisi kontrol guru. Apabila kita tadi mengambil posisi sebagai seorang penghukum, ini tadi kata-kata yang keluar. Patuhi aturan saya, awas. Gitu ya. Manajer. Ini posisi guru sebagai penghukum. Iya. Contohnya seperti itu, ada kata-kata ini. Jadi seperti intimidasi. Awas tidak masuk, awas tidak mengerjakan tugas. Nah, seperti itu. Bedino. Semua menghindari kata-kata penghukum. Ayah berapa Budi? Ayah dengan lapang dada mengakui dia. Ini Bu, kalau kita harus luruskan kata itu bukan sebagai sesuatu yang haram. Jadi menghukum itu
menghukum itu tidak harus suatu tindakan fisik. Ada anak salah di suatu kelas, itu kita lihat misalnya 10 sampai 15 detik itu juga sudah merupakan suatu hukuman. Walaupun itu hukuman ringan. Kalau anak itu perasa, itu sudah tahu bahwa ada suatu kesalahan dan akan memperbaiki diri. Jadi menghukum itu tidak harus selalu yang bersifat fisik. Jadi salah satu tugas manajer itu ya menghukum, termasuk nggak apa-apa. Jadi penghukum itu bukan sesuatu yang negatif, karena tujuan kita kan sama. Misalnya kita mau kemana gitu kan, ada satu jalan yang berbatu, ada satu jalan tol, ada jalan yang lurus berkelok-kelok, semuanya sampai pada tujuan. Jadi saya kira itu. Ini kita kan pada diri kita masih banyak. Dalam 5 posisi kontrol guru, kita itu ada di posisi apa? Kita sadar diri, oh ya, ternyata saya selama ini melakukan seperti ini. Oh berarti posisi kontrol saya itu sebagai ini tadi, karena ini memang sudah dijabarkan, sudah dipeta-petakan 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum itu tadi. Apabila kita melakukan tindakan terhadap murid dengan salah satunya adanya cuma benar dan salah, itu masuknya ke kita sebagai seorang penghukum, bukan dalam arti yang negatif. Kemudian membuat merasa bersalah. Biasanya kalau anak didik kita melakukan salah, gimana tuh caranya itu supaya anak didik kita tuh merasa sendiri, oh yo, aku mau cek salah karena melakukan ini. Ini tadi contoh kata-katanya. Misalkan saya sendiri, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Kita kembalikan ke peserta didik kita untuk lebih sadar diri. Ini contohnya. Kemudian ketika posisi kita sebagai seorang teman, ketika menghadapi peserta didik kita yang melakukan itu tadi kesalahan atau hal yang kurang baik, kalau kita memposisikan sebagai teman, ini tadi, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini hanya studi kasus, bukan masalah cocok atau tidak cocok. Kalimatnya juga demikian. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Nah ini apa? Seperti teman, kita sama teman ya. Kan biasanya gitu, kalau diminta tolong, halah, lah kowe lho wingi wis tak bantu, mosok saiki ra gelem bantu aku. Biasanya teman seperti itu. Seperti demikian setiap minum juga itu. Alah bu, kemarin loh sudah saya masakkan, mosok saiki ora gelem jajan. Contohnya, itu posisi sebagai teman. Kemudian ini posisi guru sebagai pemantau. Itu tadi, apa yang telah kamu lakukan? Jadi ketika ada peserta didik yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, ditanya, coba apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensi apa? Sedangkan sebagai manajer guru, sebagai manajer, ya tadi mengembalikan apa yang kita yakini. Coba kembali ke keyakinan kelas. Kalau kamu, contohnya, kalau kamu mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, apakah ini sudah sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu mau memperbaikinya? Jadi bukan manajer dalam bayangan memerintah jalan itu, bukan dalam konteks seperti itu. Makanya itu Pak Bu, memang dalam pelatihan CGP itu ternyata banyak sekali hal-hal yang sepertinya kecil, sepertinya sepele, tetapi luar biasa pengkajiannya. Selama ini kita berpikir
berpikir, oh ya harus seperti ini, guru itu harus seperti ini. Tetapi ternyata kajiannya luar biasa, sangat mendalam. Bahkan kita sering ini itu apa ya, bertentangan dengan karakter kita mungkin, kemudian kebiasaan kita memperlakukan murid. Tetapi intinya untuk membawa, menuntun peserta didik kita menuju keselamatan dan kebahagiaan, bukan hanya mendapatkan nilai atau nilai angka ataupun yang lain, tetapi lebih ke menuntun dia mau jadi apa sesuai dengan itu tadi kodrat alam dan zamannya. Nah di sini itu tadi biasanya kalau penghukum itu menghardik, menunjuk, kadang juga berkaca pinggang. Dampaknya murid jadi pendendam, bisa juga membenci atau tidak menyukai bapak ibu gurunya. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, suaranya cenderung lembut, namun kata-katanya menyalahkan murid. Jadi lembut, nek bahasa Jawa ini suaranya lembut tapi nyelekit. Nah itu pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, suara guru akan ramah. Nah ini tadi bapak ibu guru posisi kontrol. Nah dalam posisi kontrol sebagai teman, suara guru akan ramah, cenderung bersenda-gurau untuk menghangatkan suasana. Dampak murid akan tergantung pada satu orang, tidak mandiri. Jadi biasanya aku karo bu guru kae wae kok, nek karo liyane ra gelem. Contohnya seperti itu. Lanjut. Sebagai pemantau, yaitu mengandalkan atau mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi hadiah tanpa memahami nilai kebajikan. Jadi yang dipikirkan cuma itu tadi, reward, hadiah. Sedangkan sebagai manajer, suaranya netral, tidak begitu lemah, juga tidak keras, tidak emosi, tidak marah, dan tidak bernada tinggi. Terciptanya identitas positif. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan dan membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Dampaknya di sini membuat murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Biasanya ini kita akan kembalikan kepada kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi misalkan ada anak yang datang terlambat atau tidak mengumpulkan tugas, biasanya kita gini, kamu ingat enggak keyakinan atau kesepakatan kelasnya seperti apa? Oh iya bu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Iya benar, kamu ingat. Terus ini yang kamu lakukan, saya tidak tepat waktu. Kira-kira menurutmu bagaimana kalau tidak tepat waktu? Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, posisi manajer. Sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Di mana posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer tentunya memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi tadi ada yang memilih 3 sebagai teman, pemantau, dan manajer. Lanjut. Nah ini tadi yang kita bahas, keyakinan kelas. Kita kembalikan lagi apabila peserta didik atau murid kita melakukan kesalahan atau tidak mentaati peraturan, kita kembalikan lagi. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah kita bentuk seperti apa. Lanjut. Nah ini contohnya. Lanjut. Keyakinan kelas itu tadi. Nah, perbedaan peraturan dengan keyakinan itu apa? Kalau peraturan dibuat oleh satu pihak, sedangkan keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Biasanya kalau di kelas kita akan melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas, kita berbicara dengan murid. Oh, kita membuat kalau seperti ini bagaimana? Jadi memang biasanya kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu menghindari kata-kata jangan,
tidak boleh, contohnya kalau peraturan misalkan tidak boleh membuang sampah, atau kemudian kalau kesepakatan kita rubah, buang sampah pada tempatnya, atau mari kita jaga kebersihan. Kemudian tidak boleh mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, misalkan bisa kita perhalus sesuai kesepakatan, mengumpulkan tugas tepat waktu, contohnya seperti itu. Lanjut. Nah, ini tujuan keyakinan kelas, membentuk karakter yang positif pada anak, melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, karena ini tidak bisa dilakukan hanya dari pihak guru saja ataupun murid saja, tetapi seluruh warga sekolah harus bersatu, bekerja sama untuk mewujudkannya. Nah, langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas seperti ini kemarin kita sudah melakukannya juga. Nanti yang belum bisa kita mulai untuk melakukan keyakinan kelas. Nah, di sini segitiga restitusi, lanjut. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses. Lanjut. Insya Allah kalau sekolah kita juga selama ini sudah baik, di kemudian hari insya Allah akan lebih baik, akan menciptakan ruang luas untuk kebutuhan peserta didik kita, kemudian menumbuhkan budaya positif supaya sekolah kita lebih nyaman, lebih aman, dan pembelajaran juga lebih menyenangkan. Terima kasih Bapak Ibu, demikian pemaparan dari saya tentang budaya positif. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi dari Ibu Niken Sayukti, Sarjana Seni. Kemudian yang kita bahas hari ini tadi tentang budaya positif, terus tentang bagaimana atau meletakkan diri kita itu sebagai penghukum, ataukah meletakkan kita sebagai apa tadi, pemantau, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai seseorang yang membuat siswa kita merasa bersalah, ataukah kita sudah bisa berada dalam posisi manajer. Dan secara teori tadi kalau kita lihat berarti yang paling ideal seorang guru itu harus bisa menempatkan diri sebagai seorang manajer. Bapak Ibu, semua yang ada di bumi ini semuanya adalah merupakan proses. Kalau ini merupakan teori, dikatakan sebuah teori, ya, yang terpenting bagi kita seorang pendidik, kita berusaha memahami teori tersebut. Kemudian kita berusaha untuk mendekati pada yang dikehendaki pada teori tersebut. Kalau misalnya seseorang harus berada di posisi manajer, yaitu tadi perlu sebuah proses, karena masing-masing dari kita, dari seorang pendidik itu juga punya karakter. Seperti dulu sudah disampaikan oleh Pak Basuki, kita masing-masing guru itu punya tipikal sendiri dalam menghadapi siswa, dalam mengelola kelas. Tetapi yaitu tadi, yang penting kita menyadari teorinya seperti ini, dan kita berusaha mendekatkan diri kita pada teori tersebut. Tidak menutup kemungkinan kadangkala kita memang harus berada dalam posisi sebagai penghukum, bukan penghukum yang letterlock seperti dalam teori tadi, gitu deh. Tapi meluruskan apa yang mungkin kurang tepat pada sisi anak. Mungkin dari saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi motivasi kita adalah mendekatkan diri pada teori yang ideal tadi. Meskipun itu saya yakin sulit, tapi sepanjang kita sudah berusaha, insya Allah nanti hasilnya pun juga akan baik. Karena pendidikan itu transfer tidak sekedar transfer ilmu, tetapi juga transfer dari hati kita. Ketika hati kita sudah lurus, sudah ikhlas betul kepada anak, ya, apapun yang kita berbuat, insya Allah itu nanti juga
tertransfer kepada anak tersebut. Ngaten, matur nuwun. Terima kasih untuk tanggapan dan masukannya dari Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Dengan demikian berakhir sudah kegiatan kita pada siang hari ini dalam pemaparan materi oleh Ibu Niken Sayekti sebagai calon guru penggerak. Di akhir acara mari kita tutup bersama dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembaca